Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 3, perikop yang terakhir dengan judul Silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matika, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matika, anak Simei, anak Yosek, anak Yoda, anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Shealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak El-Madam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Elyakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Terah, anak Nahor, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dari yang saya catat di sini ada sekitar 76 ya. 76 76 urutan ya, dari Yusuf sampai anak Adam. Ada kira-kira 76 ya. Kalau saudara mungkin nanti hitung lagi ada benar nggak 76 turunan. 76 turunan ya. Kalau 76 itu kalau satu orang ya paling nggak umur 40 punya anak ya. Jadi 40 dikali 76 ya sekitar 3.000-an ya. 3.000-an tahun. Jadi kelihatannya singkat ya. Kalau 3.000-an tahun kan sampai Yesus aja 2.000 tahun. Lalu Yesus sampai ke ini 3.000 ya. Jadi 5.000 ya. 2.000 tambah 3.000 sekitar 5.000 ya. Jadi usia bumi atau usia dunia ini baru sekitar 5.000-an tahun ya. Itu menurut pikiran logis saya ya. Tapi kan kenyataannya mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin ini kan hanya yang tercatat ya. Yang tercatat dalam pertama orang-orang banyak itu kan. Ini kan menurut anggapan orang ya. Menurut anggapan orang, tapi dengan anggapan orang yang benar ya, bukan orang yang senangnya membuat hoax atau membuat berita bohong atau yang senangnya mengubah sejarah kan. Kan ada itu saat ini kan orang-orang atau kelompok-kelompok yang senangnya mengubah sejarah ya dengan membuat cerita baru lalu digembar-gemborkan terus diulang-ulang. Kan berita palsu yang diulang-ulang itu kan jadinya seperti kebenaran kan. Makanya kita juga yang merasa memiliki berita yang benar, kita juga jangan kalah. Kita juga harus selalu memberitakan terus. Ya. Jangan kalah sama yang suka memberitakan pemberitaan bohong gitu. Itu dia tadi. Sebab kalau tidak nanti yang bohong itu dianggap yang benar. Nah, jangan sampai seperti itu. Kasihan kan orang lain yang tidak tahu kan, akhirnya tertipu. Nah, kita jadi harus terus memberitakan yang benar ya. Dan ini adalah yang benar ya. Dari yang tercatat ada sekitar ya 76 keturunan ya. Jadi Yesus inilah silsilah Yesus sampai anak Daud, anak Abraham ya, semuanya ini adalah ya di namanya adalah nama-nama dari ayahnya ya, karena garis keturunan adalah dari ayah. Waktu Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun.
30 tahun ya. Apa yang terjadi sebelum Yesus umur 30 tahun ya, itu yang tidak atau mungkin belum tercatat ya. Tidak tercatat lah, sudah lebih dari 2000 tahun ya. Tidak tercatat, sama aja kita atau Anda atau rekan-rekan semua ya. Pernah tidak mikir waktu mungkin Anda mungkin sekarang umurnya sudah 30, 40 dan seterusnya. Pernah mikir gak apa yang terjadi ketika saya berumur 2 tahun ya, umur 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun ya. Apa yang terjadi ketika saya umur 4 tahun, 3 bulan, 2 minggu, 1 hari. Apakah tercatat? Nggak ada kan? Apakah Anda ingat sampai sedetail itu setiap harinya? Tentu tidak. Mungkin Anda punya foto ya, tapi kan tidak setiap hari difoto kan. Jadi kita tidak selalu mengingat apa yang terjadi tiap harinya, bahkan tiap jam atau tiap menit kita tidak tahu. Demikian juga dengan Yesus ya. Yesus yang tercatat ketika umur 30 tahun karena itu yang paling terkenal lah istilahnya. Jadi karena bersama-sama dengan murid-muridnya mencatat semua yang terjadi. Semua yang terjadi sehingga itu bisa diberitakan, kemudian dilanjutkan sampai berabad-abad sampai saat ini juga. Jadi semuanya itu dicatat supaya ajaran yang benar itu terus diajarkan. Jangan kita malah nanti hilang, lalu timbullah ajaran-ajaran yang bohong itu. Karena banyak kan ajaran-ajaran yang bohong itu. Jadi mereka ingin membuat seolah-olah yang bohong itu yang benar ya. Alkitab yang sudah dipalsukan ya. Banyak sekali kan seperti itu kan. Alkitab sudah dipalsukan, Injil sudah palsu semua ya. Yang urutan pertama itu pasti yang asli. Yang berikutnya itulah yang palsu kan. Yang palsu kan datang kemudian, bukan yang asli. Yang asli itu datang duluan. Jadi ini yang asli, Alkitab ini yang asli. Yang datang kemudian itu abad ke-10 itu yang palsu. Itu yang suka merubah-rubah sejarah. Itu jahatnya, seperti itu jahatnya, mengubah sejarah yang benar itu. Sejarah yang benar diubah-ubah itu jahatnya. Jadi kalau mau tahu yang asli ya inilah, Alkitab inilah yang asli. Karena ditulis duluan oleh saksi mata yang mengalami langsung ya. Kalau orang yang hidup 1000 tahun kemudian ya, sudah beritanya udah dicampur aduan dengan pendapat pribadi ya, dengan rasa suka tidak suka dari hatinya. Makanya sering isinya itu bertolak belakang dengan sejarah fakta yang ada. Ya mari kita sebagai pengikut Yesus yang sesungguhnya kita wartakan kabar kebenaran ya, silsilah Yesus yang benar, supaya jangan sampai nanti orang-orang yang tidak suka mengambil alih dengan memberitakan yang bohong. Mari kita semua menjadi saksi-saksi Kristus, terus mewartakan kabar baik keselamatan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pesan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan bab 4 dari Injil Lukas. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.